Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kasus MAH maupun GORT ini nanti saya bahas hampir secara bersamaan karena kasusnya hampir berdekatan ya, hampir mirip, bahkan ada yang overlapping, artinya itu satu sama lain itu saling menunjang. Sekarang kita perkenalkan dulu ini organ pencernakan kita nih ya. Nanti yang kita bahas ini hanya di sekitar di sini nih, lambung ini. Kemudian ini posisinya agak miring sedikit. Nanti ada ini kerongkongan dari atas nih ya. Kerongkongan itu sampai ke bawah nih, namanya esophagus ya. Karena itu nanti organ-organ yang memiliki langsung konektivitasnya ya dengan kasus MAH maupun GORT ini. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ini saya perlihatkan dulu ya sebagai orientasi awal ini bahwa nampak sekali pola makan dari seseorang berpengaruh terhadap kesehatan dari organ pencernakan ya. Ini kalau yang di bagian ini kalau dari sisi tangan saya ini sebelah kiri ya. Ini kondisi dari organ dari pencernakan seseorang yang sehat ya, bagus gitu ya. Ini kita lakukan semacam pemotretan pada orang yang usianya hampir sama gitu ya. Nah, ini seseorang yang memiliki pola makan yang sangat buruk ya, sehingga beberapa residu makanan yang masuk ke dalam perut, bahkan ini sampai kelihatan. Ini terjadi kasus yang mungkin banyak orang mengatakan burut ya, burut usus ya. Ini ya melentur ke bawah nih karena mungkin beratnya beberapa residu yang ada di usus besar yang melintang ini ya. Dan juga di bagian ini usus iliumnya juga sangat kotor, padahal ini adalah merupakan usus halus yang memiliki peran sangat penting ya di dalam penyerapan nutrisi ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini sekilas saja untuk orientasi bisa diperlihatkan dengan cara yang sederhana bahwa orang yang memiliki pola makan yang bagus ya, bukan berarti makannya enak-enak, belum tentu ya. Dengan orang yang memiliki pola makan yang buruk dalam artian mungkin makanan-makanan yang banyak mengandung bahan-bahan pengawet, ya, makanan-makanan yang banyak mengandung semacam pelezat dan sebagainya, ini akan menimbulkan polusi ya, atau menimbulkan semacam residu yang melekat pada organ-organ, dan ini tentu menimbulkan aneka macam gangguan kesehatan. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin gambaran secara sekilas ini. Maaf ini, tentu saya mengambil orang asing aja supaya nanti kalau yang orang Indonesia nanti tersinggung gitu ya. Ini betapa menunjukkan bahwa yang namanya kondisi organ pencernakan ini bila kita lakukan laparoskopi atau endoskopi ya, nampak sekali. Oh, mana nih usus yang bagus, yang normal ya, seperti di bawah ini normal, bagus. Tapi ini ini yang di atas ini karena akibat para orang-orang yang pelit ya, masih selalu nyimpen makanannya ya, atau orang dikatakan sembelit ya, atau konstipasi ini akibatnya bisa menjadi pemicu terjadinya kasus-kasus penyakit yang ada di dalam pencernakan ya, dari mungkin hal yang sederhana sampai kepada kasus kanker usus ya, nih semacam ini ya. Ini kondisi usus yang sangat jelek. Nah inilah oleh karena itu saya menawarkan solusi dari awal ya, menggunakan yang namanya jamu tetes yang sangat sederhana ini, mendampingi ya diet makan Anda yang sehari-hari yang memang tidak bisa terhindar dari makanan-makanan yang ya katakanlah yang diproses berlebihan ya, karena kita orang perkotaan tidak mungkin kita bisa makan makanan disajikan dan segar ya, bahkan kecenderungannya kita selalu makan makanan yang sifatnya cepat saji ya, atau makanan yang sudah terlalu lama disimpan atau diawetkan. Nah, ini tentu akan menjadikan permasalahan. Oleh karena itu kita menggunakan solusi yang sangat simpel. Nanti akan saya jelaskan peran dari NG2 Kencona, dan selalu kita memberikan solusi-solusi yang simpel, yang sederhana ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini kami akan menunjukkan ya bahwa yang namanya makanan ini menjadi suatu problem besar ketika kita tidak bisa memilah, memisah, dan juga memilih gitu ya. Bahkan orang Barat ada
pernyataan yang sangat sangat satir ya. You are what you eat gitu loh Pak. Ini kalau ini kata itu ya, tapi ini memang faktual seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pada zaman Sokrates pun sudah banyak dipikirkan ya, para ahli-ahli pemikir Yunani awal itu ya sudah memikirkan bagaimana yang namanya kehidupan dikaitkan dengan makanan ya. Sokrates itu telah membagi ya makanan-makanan berdasarkan karakter manusia. Oh, kalau orang tipe kolerik ya, kolerik itu tipe yang selalu ingin mendominasi ya atau memimpin lah gitu ya. Ya ini karakternya pasti karakter yang keras gitu ya, karena selalu apa memaksakan kehendaknya. Ini makanannya apa yang pantas ya. Kalau mungkin orang Cina punya, wah dia harus lebih banyak ke unsur yang sifatnya yin ya, yang lebih ke feminin gitu ya. Nah, kalau orang yang karakternya misalnya melankolis ya. Nah, kalau orang yang melo kayak gini nih ya harus diberikan makanan yang banyak unsur-unsur yang ya yang bisa menimbulkan semangat ya, seperti daging, seperti apa itu sudah dari zaman kuno dulu sudah dipikirkan oleh manusia yang dikaitkan betapa bahwa makanan itu sangat berpengaruh. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat dari ya ada makanan-makanan dari kebanyakan ini buah-buah ini yang mengalami modifikasi genetik ya. Tapi tentunya beberapa yang sudah mendapatkan rekomend dari FDA, Food Drug Administration misalnya, kalau ini produk-produk yang dari Amerika gitu ya, maupun juga Eropa pun juga menggunakan mengacu pada FDA juga. Nah ini tentunya sudah aman ya, karena hampir kebanyakan buah-buah yang kita dapatkan di pasaran itu sudah mengalami semacam rekayasa genetiknya. Kita akan mendapatkan jeruk yang sangat ranum, yang warnanya indah, kulitnya tipis, rasanya manis. Itu jelas sudah merupakan bukan merupakan jeruk plasma tuah ya, jeruk yang masih asli dari hutan di sana gitu ya, tapi sudah jeruk yang sudah mengalami proses rekayasa genetik. Ya ini tentu ada unsur-unsur bahayanya tentu ya. Karena ada beberapa sistem penyilangan yang pada saat-saat tertentu ya tentunya harus mendapatkan evaluasi dari para ahli di bidangnya. Kemudian ya ini yang namanya ikan asin ini sudah kita sangat populernya. Bahkan ibu-ibu itu udah pinter ya, kalau di pasar itu kalau melihat ikan asin itu langsung dia justru akan membeli yang banyak lalatnya begitu ya. Karena ternyata lalat itu menjadi semacam indikator. Nah, ini pinter kan ibu-ibu itu. Iya. Walaupun lalat ini sebenarnya juga merupakan semacam apa ya namanya semacam vektor juga, artinya itu membawa macam-macam penyakit gitu ya. Tapi ya oleh karena itu menurut saya ya cara semacam itu harus juga dipertimbangkan. Tapi ini cara yang cerdik untuk ibu-ibu mengetahui, oh ya karena kalau didatangi lalat itu menunjukkan bahwa kandungan dari pengawet ya, terutama formaldehid atau formalin ini tidak begitu banyak ya, atau asam borak ini sama, ini derivat-derivatnya turunannya aja ya. Kemudian juga demikian ya untuk jenis mie yang ini, misalnya ini juga semacam itu ya, mengandung borak ya, mengandung terutama benzoat ya yang banyak, tapi kadang ugal-ugalan juga ditambahkan asam borak supaya awet sampai beberapa minggu, ini hanya untuk kepentingan distribusi secara perdagangan bisnis saja ini. Kemudian juga beberapa minuman-minuman tertentu ya, seharusnya dia mengikuti aturan dari Badan POM lah ini kalau di Indonesia. Karena itu sudah diatur ya, tapi banyak yang melanggar hanya untuk kepentingan ya keuntungan bisnis mata gitu ya. Oke, kemudian hampir semua makanan. Nah ini bahkan ketika saya mengkawal para pasien-pasien yang memiliki indikasi atau bahkan mereka sudah memang betul-betul secara klinikal mengalami kasus tumor kanker yang memiliki semacam virulensi atau keganasan tertentu, ini saya melarang ya untuk makan makanan ini seperti ayam ini. Kenapa ini Bapak dan Ibu sekalian? Selain dia mengandung beberapa antibiotik yang susah dicerna di dalam tubuh, ini juga ada growth hormon sintetik Bapak dan Ibu sekalian. Ini akan memengaruhi beberapa jaringan kanker itu akan cepat berkembang. Karena itu saya melarang kalau saya harus mengkawal beberapa pasien yang terindikasi kanker ataupun beberapa tumor ya, walaupun sekali itu entah dia
beredar ya. Ya ini banyak sekali ya, termasuk susu pada putra-putri kita ini pun sudah bermasalah di TPA, tempat penampungan susu ya. Karena susu ini sangat sensitif gitu ya, sangat mudah basi ya. Mereka dengan sengaja ini menggunakan beberapa, kembali lagi ya, paling gampang didapatkan itu yaitu semacam senyawaan-senyawaan yang beracun ya, dari bisphenol sampai ke ya misalnya yang gampang itu borak ya. Borak itu adalah turunan dari ini formaldehid atau polin ya, ini sangat membahayakan ya. Kemudian sudah bukan rahasia lagi ini. Nah ini ibu-ibu pun juga pintar juga ini, kalau saya melihat ibu-ibu yang cerdas gitu ya, yang kreatif gitu. Kalau belanja sayur itu tidak mau yang bening-bening, yang hijau-hijau gitu, mulus itu nggak mau ya. Tapi yang ada bekas-bekas dari digigit serangga atau apalah gitu ya, ada semacam ini menunjukkan bahwa tidak banyak kandungan pestisidanya ya. Kemudian adanya coklat ini ada beberapa senyawan-senyawan tertentu yang dimasukkan selain mungkin benzoat dan sebagainya. Ini juga hati-hati, mohon untuk diperhatikan. Ya. Oke, lanjut Bapak. Nanti kita akan membahas ini ya di sekitar ini dari organ ini ya, gaster atau lambung ini. Nanti anatominya saya berikan sedikit ya supaya bisa mendapatkan gambaran. Kemudian ini nanti juga akan kita bahas tentang masalah esophageal sphincter ya. Nanti kami menggunakan istilah yang sederhana aja ya, klep gitu aja lah ya. Karena yang kita bicarakan hanya satu klep ini ya. Ini juga ada sebenarnya klep di sini. Ini pyloric sphincter ya, tapi tidak kita bicarakan nih. Karena ini ya umumnya yang bermasalah lebih di sini ya. Kemudian nanti dengan esophagus nih atau kerongkongan kita ini nanti akan kita bahas. Kita akan mulai masuk pada pengertian penyakit MAH gitu ya. Apa orang sering banyak menyebut aja MAH, padahal MAH itu adalah lambung dalam bahasa Belanda itu ya. MAH itu Belanda. Lain dengan mamah itu lain lagi. Jadi kalau mama itu biasanya panggilan untuk istri tercinta gitu ya. Ini bahasa-bahasa yang lebih umum secara kedokteran disebut dengan dyspepsia ya. Ini kalau sampai berlanjut ya terjadi tukak lambung ya, bahkan tukak lambung itu borok ya, luka ya, bahkan bisa terjadi perforasi. Perforasi itu tadinya sampai bolong lubang. Ini banyak terjadi di perkotaan, bahkan ini bisa ya sampai ke tingkat ini kematian ya, seseorang meninggal gara-gara mengalami tukak lambung yang terjadi perforasi. Artinya itu sampai bocor ya, seluruh dari makanan ini yang ada di lambung ini masuk ke dalam rongga perut ya. Ini akan menyulitkan di dalam bagaimana untuk membersihkan ya di dalam operasi yang rumit ya. Oke, kemudian ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya ya diantaranya perih ya. Perih itu dari perih yang biasa tertahan gitu ya, sampai nyeri di ulu hati ya. Bahkan ada menggunakan istilahnya juga seru juga istilahnya heartburn ya, artinya itu ya ulu hati yang terbakar ya. Ini kalau sudah betul-betul mahnya itu memang akut ya, bahkan ada yang kronis, artinya itu ya setiap saat mengalami begitu gitu ya, dan dia bertahun-tahun dipelihara terus gitu. Kemudian ya agak ringan misalnya mual ya. Mual itu bisa saja karena diawali dulu dengan kembung ya, ada suatu gas yang sangat-sangat menekan ya, sehingga ini bisa mengakibatkan muntah gitu ya, atau ya kembali lagi ini hal-hal semacam ini hampir semua orang pernah mengalami sebenarnya ya, disebabkan pagi hari yang tidak sarapan sampai ke seseorang yang mengalami permasalahan-permasalahan psikologis tertentu ya, orang yang selalu murung ya, itu akan menimbulkan ya tadi sekresi asam lambung ya, atau asam klorida atau HCl-nya terlalu berlebihan sehingga menjadikan perutnya ini menjadi mual ya, bahkan bisa terjadi ya muntah-muntah, bahkan juga bagian tubuhnya merasa dingin ya. Oke, kita lanjut. Ini stres ini juga saya taruh paling di atas karena ini sebenarnya trigger atau pemicu yang sangat dominan ya. Bahkan para ahli gastrolog ya, ahli tentang masalah pencernakan ini memperkirakan lebih
sekitar antara 60-70% itu penyebab kasus MAH maupun GORD itu adalah kasus stres ya, kasus yang bersifat pemikiran atau cara orang bersikap ya, itu nantinya akan menjadi pemicu ya. Kemudian ya salah satu yang paling gampang dikatakan telat makan ya. Karena dengan telat makan itu menimbulkan semacam kekacauan. Nah, nanti kaitannya dengan bagaimana puasa ya, nanti akan kita bahas ya. Kita masih punya kesempatan untuk bulan sebelum puasa ini saya menyampaikan, dan kemarin saya sudah minta kepada ini Ajengan Agus nih ya, penguasa dari IMM, untuk saya nanti menyampaikan materi sebelum puasa satu kali lagi untuk membahas ya bagaimana puasa ini supaya berlangsung dengan nyaman, Bapak dan Ibu sekalian tetap sehat, tetapi juga tetap bisa menjalankan ibadah puasanya dengan tenang, dengan nyaman, dengan khusyuk ya. Minggu depan ya, Dok? Ya, minggu depan akan kita bahas ya, karena ini seolah-olah menjadi semacam logika yang berpengaruh secara autosugesti ya. Ini telat makan dan sebagainya, wah jadi sakit begitu kan. Oleh karena itu nanti kita berikan orientasinya ini, pemahamannya supaya nanti mempersiapkan alam bawah sadar itu supaya tidak goda begitu. Karena adanya kondisi bahwa ya memang menunda makan gitu ya. Puasa itu kan menunda makan. Bahasa yang paling sederhana ya telat makan gitu kan. Tapi ini kan ada suatu kesengajaan. Oleh karena itu kan namanya sengaja, by design ya, kita nanti bisa kita atur strateginya ya, nanti melalui penjelasan yang insya Allah minggu depan ini kita akan temanya itu. Nah, kemudian kita tentu akan membahas dulu makanan yang meningkatkan produksi asam lambung itu apa saja ya. Kalau faktor stres ini rumit, nanti pembahasannya panjang gitu ya. Oleh karena itu dokter-dokter yang di kota-kota itu selalu kerjasama kalau udah menyangkut masalah kayak begini, ini rumit kayak begini, diobati nggak pernah sembuh-sembuh gitu ya. Ya udah kerjasama aja dengan seorang psikiater ya, atau psikolog yang kalau masih tingkatan ringan gitu ya. Tapi kalau sudah ada masalah psikosomatik, nah ini ada istilah lagi yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian belum populer mendengar ya. Istilah psikosomatik itu sebenarnya suatu cara untuk dokter memberikan label ya pada suatu kondisi dari penyakit tertentu yang nggak dipahami gitu ya. Oleh karena itu disebut aja psikosomatik ya. Ini faktornya itu jelas sekali ya, lebih ke arah faktor psikologi kejiwaan gitu ya. Atau istilah idiopatik, nah itu ada juga itu bahasa kedokteran artinya sama ya, sesuatu yang memang belum dikenali. Tapi kalau idiopatik sudah menjadi sesuatu yang sangat jelas ya. Misalnya ITP ya, I-nya itu idiopatik ya, T-nya itu trombositopenia. Trombositopenia itu seseorang yang selalu mengalami kekurangan trombosit ya. Nah, P-nya itu purpura ya, artinya itu dengan sesuatu yang kemungkinan indikasinya itu dari faktor genetikal, dari faktor memicu yang lain gitu ya. Jadi dalam bahasa kedokteran pun juga menunjukkan bahwa dokter itu tidak segala-galanya bisa mumpuni ya secara sempurna mengatasi masalah penyakit ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang rumit ya, sehingga memerlukan koordinasi yang baik antara pasien dengan dokter. Sehingga dengan model-model semacam ini nantinya dokter bisa memberikan analisisnya lebih mendekati ini tepat lah gitu. Banyak sekali pasien itu yang belum bisa mengungkapkan gitu ya. Karena bukan berarti pasiennya itu apa ya namanya nggak tahu, tapi memang ya betul itu juga nggak tahu atau tidak bisa mengungkapkan ya, tidak bisa menyampaikan melalui nanti dalam suatu wawancara anamnesa ya, dokter akan merekam atau akan merekod semua dari apa yang disampaikan oleh pasien. Oleh karena itu kalau nanti ada untuk lebih lanjutnya, ya, untuk lebih sempurnanya tentunya harus dibantu dengan data-data di lab yang secara kuantitatif bisa ditunjukkan nih. Kalau untuk anamnesa itu kan analisis yang berdasarkan aja informasi sejauh mana pasien bisa mengungkapkan ya kekeluhannya, ya, apa yang dirasakan. Tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang dia sendiri tidak bisa mendeskripsikan, ya, tidak bisa menyampaikan keluhannya apa ya. Oke, sekarang akan kita lihat dulu makanan apa aja nih.
Ini makanan-makan yang semacam ini ya. Ini nanti akan kita jelaskan ya supaya lebih nanti lebih bisa memberikan inilah ya ingatan lebih panjang ya, remindingnya lebih panjang ya. Kalau hanya begini-begini ya setiap hari kita melihat kayak begini gitu ya. Tapi masing-masing nanti akan kita berikan notasi ya, supaya remindingnya, daya ingatnya terhadap makanan itu bisa menjadi satu warning gitu ya bagi yang bermasalah tentunya. Kalau enggak ya sikat aja gitu kan. Namanya makanan itu kan disajikan untuk kita makan gitu kan. Tapi kalau seseorang yang punya masalah ya harap itu harus ada sesuatu sinyal selektif lah nih. Oke, kita lanjut. Ya, kita mulai aja dengan pemicu gas nih. Apa aja ini? Ya. Ya ini umumnya dikenal ini. Bukan berarti tidak boleh ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian jangan sampai salah paham. Nanti dikatakan wah nggak boleh, bukan. Pengertiannya itu kita kendalikan aja. Misalnya kita makan sawi ya, kita kombinasi dengan makanan apa pada saat kita masak mie instan itu ya. Tentu akan lebih baik kalau kita kita berikan sawi ya, karena supaya apa? Ada faktor untuk serat yang sifatnya apa? Memang betul-betul serat yang tidak larut itu kan kita perlukan dalam jumlah besar ya, sekitar 25 sampai 30 gram. Itu jumlah yang banyak ya. Nah, itu tentu Anda cukup baik ya menggunakan sawi itu ya. Tentunya juga pada saat Anda merebus dengan benar ya itu pemicu gasnya sudah larut lah. Kol juga demikian ya. Nah, kemudian kalau buah-buahan ini ada yang udah populer, ini ada kedondong gitu ya, ada nangka. Ya. Ini nangka ini betul-betul terasa betul ya kalau Anda memakan dalam jumlah yang tertentu aja, apalagi kalau perut Anda dalam keadaan yang kosong ya, ini langsung aja terasa panas mual gitu ya. Ada beberapa zat yang memang sifatnya memang membuat iritasi lambung. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda meminum minuman soda ya dalam keadaan perut Anda kosong gitu ya, ini tentu terasa sangat tidak nyaman. Ada beberapa kacang-kacang tertentu ya, ini kacang mede ini contohnya. Tapi sekali lagi bukan berarti saya tidak bolehkan, tidak ya. Dikendalikan aja jumlahnya ya. Dan ada batasan, dan ketika misalnya Anda minum soda ya Anda mungkin jangan berlebihan, dan Anda tentu harus sudah ada sebelumnya itu basic makanan dulu yang sudah dimasukkan ke dalam perut. Nah, kemudian yang intoleransi laktosa ya. Artinya kalau Anda memakan makanan yang berbau-bau lemak tinggi gitu, itu Anda langsung nggak nyaman gitu. Nah, ini harus Anda hati-hati ya. Makanan yang banyak mengandung keju, yogurt ya, mentega, ini adalah semuanya bahan utamanya adalah yang bersifat lemak yang sangat ya katakanlah jenuh ya. Jadi ini sangat mudah memicu untuk kondisi Anda merasakan tidak nyaman. Oleh karena itu hati-hati yang memiliki riwayat intoleransi laktosa ya. Kita lanjut. Ini makanan apa yang memicu langsung ke asam lambung langsung naik? Ini adalah kopi ya. Ya, walaupun dalam kondisi tertentu Bapak dan Ibu sekalian untuk Anda mendapatkan efek metabolisme, saya juga menyarankan minum kopi misalnya pagi hari ya, tapi ya dalam kondisi yang dimana memang kondisi Anda tidak ada gangguan mah misalnya ya, atau tidak ada gangguan GERD yang berarti gitu. Dengan minum kopi, tapi dengan catatan kopi yang bagus adalah kopi yang tidak menggunakan gula Bapak dan Ibu sekalian, kopi yang masih murni kalau bisa ya, dalam artian Anda mengetahui persis ketika dia blender, oh ini kopinya bukan kopi yang dicampur dengan macam-macam itu aneh-aneh. Kalau Anda membeli yang sudah dalam bentuk saset yang secara reguler umum di pasar, itu kebanyakan sudah dicampur ya. Anda bisa mempersiapkan di tempat toko menggiling kopi itu Anda akan lebih mendapatkan kopi yang genuine ya, yang pure gitu ya. Itu bagus ya. Dengan catatan ya bagi orang-orang tertentu ini saya sarankan dalam kondisi misalnya orang yang tidak memiliki masalah-masalah tadi, magor dan sebagainya, ingin mempercepat misalnya, karena beberapa kali sampai 1 bulan lebih misalnya dites, ini COVID nih kasusnya ya, kena COVID ini, ya. Wah, tiap hari ngeluh aja, dok ini tiap hari, saya udah hari ke-30 kok belum negatif gitu. Nah, salah satu ya untuk aktivitas sehari-harinya saya minta untuk minum kopi tapi ukurannya setengah gelas saja ya, karena ini dia akan memacu adrenalin ya, sedemikian rupa sehingga nanti metabolisme juga akan meningkat ya. Nah, kemudian minuman alkohol ini juga mohon diperhatikan, ini minuman alkohol ini akan langsung memicu daripada asam lambung ya. Mohon ini mereka-mereka yang mengonsumsi alkohol
ya, terutama di daerah-daerah dingin itu harus menggunakan pola yang bagus ya, yang ya jangan sampai berlebihan gitu ya. Makanan yang menunda pengosongan lambung. Ini ada pertanyaan, dok, kenapa ini kok dimasukkan untuk diwaspadai? Iya, karena dengan makanan yang terlalu lama di lambung, ini otomatis kerja lambung itu akan menjadi berat gitu ya. Karena sekali lagi lambung ini sekitar hampir lebih dari 20% ya energi kita dipakai untuk bagaimana mendapatkan suatu sari-sari makanan atau nutrisi ya melalui lambung kita ya. Kalau diperberat ada beberapa jenis-jenis makanan semacam ini ya, ini harus dipertimbangkan ya ketika seseorang memiliki masalah GERD ataupun lemak, maut maksud saya. Ini ya makanan berlemak, karena orang sudah mengerti ya kalau lemak itu di dalam pencernakan itu akan memerlukan proses agak panjang ya, karena penguraiannya lebih agak rumit ya. Bahkan asam lambung ini memerlukan ya keasaman yang sangat kecil ya, antara 3 sampai 4, ini suatu pH yang sangat kecil, yang sangat agresif, dan ini akan bisa merusak dari suasana lambung ya kalau kita biarkan dia bekerja berlebihan ya. Kemudian ya sama, ini kue tar ini juga pasti banyak menggunakan unsur-unsur lemak tinggi ya, ada coklat, ada pasti ini juga di sini lemaknya tinggi ya. Kemudian makanan bersantan ya, santan itu kandungan lemaknya juga cukup tinggi, walaupun itu unsur dari unsur ini ya, unsur katakan unsur tanaman gitu, tapi perlu dipertimbangkan ya. Santan itu pun juga menggunakan bahan pengawet. Sekarang banyak santan yang sudah diolah berlebihan ya, artinya itu bukan instan ya, sehingga ada penambahan-penambahan bahan pengawet, bahan penyedap dan sebagainya. Kemudian makanan berkarbohidrat, tapi pengertian karbohidrat di sini yang sudah diolah berlebihan ya, ini tentunya sebenarnya kurang disarankan ya. Lebih baik kalau kita misalnya makan makanan yang masih bentuknya masih apa ya, lebih ke arah natural atau whole natural gitu ya. Misalnya ubi yang direbus, singkong direbus, tapi kan tidak mungkin orang kota mau makan kayak gitu kan. Karena itu mohon nih makanan karbohidrat yang diolah berlebihan ini mohon dibatasi ya. Sehingga apa? Nantinya penundaan ya, atau lamanya makanan yang ada di lambung itu ya memiliki yang terukur ya, tidak terlalu lama ya, sehingga nanti tidak memberatkan dari kinerja lambung ya. Makanan pemicu ini yang langsung menimbulkan iritasi, peradangan, bahkan luka. Apa saja nih yang perlu diperhatikan? Karena ini juga banyak ini penggemarnya Bapak dan Ibu sekalian, dan terutama remaja-remaja ini, ya, karena sangat menggoda ini, ya. Contoh ini misalnya, apalagi ini masyarakat Palembang ini menjadi satu kebanggaan ya, masyarakat Palembang. Saya kira tahu kan, bukan ini apa? Ya, ini sesuatu yang sangat menarik adalah selalu dengan ini cuka ya, cuka dikasih kecap, dikasih apa lagi gitu ya, bahkan sedikit ya, bahkan dikasih merica dan sebagainya. Ini mohon juga bisa dikendalikan nih makanan semacam ini ya. Kemudian kita sudah mengenal ya beberapa penyajian makanan oleh masyarakat tertentu ya. Contoh ya, misalnya masyarakat Padang misalnya ya. Ini penggunaan bumbu ini sangat apa ya, menyolok gitu ya, maksimal ya, supaya mendapatkan apa ya, mendapatkan taste atau flavor atau cita rasa yang sangat nikmat tentunya. Itu banyak menggunakan unsur cabai, merica ya, semuanya yang frangent, yang pedas, yang memang dia memengaruhi selera gitu ya. Ini mohon diperhatikan pada saat seseorang memiliki masalah gangguan mah yang sudah kronis, akut, yang memiliki tuka atau luka atau mungkin peradangan, yaitu mohon dikendalikan ya, betul-betul mohon dikendalikan, karena ini akan lebih memperberat ya kasus mahnya. Juga ada yang tanya, dok kalau buah-buahan gimana ya? Hampir semua buah-buahan sebenarnya aman ya, tapi ada jeruk. Kalau jeruk masih debatable ya. Saya banyak membantu kasus seorang yang menderita mah itu dengan jeruk nipis ya. Tapi kalau Anda memang memiliki semacam
ya apa ya namanya mitos yang sudah sangat kuat ya udah tinggalkan aja ya. Kemudian juga apokat itu sebenarnya cukup bagus ya, tapi ada beberapa sifat asam dan orang mungkin ini ada kaitannya dengan memori masa lalu. Kalau tomat ya dari beberapa penelitian saya memang satu-satunya tanaman yang ketika kita makan itu dia memang berpengaruh kepada keasaman di lambung. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, tomat ini memiliki daya manfaat juga luar biasa gitu ya. Kalau Anda tidak memiliki gangguan MAH maupun GERD yang akut, mengonsumsi tomat ini menjadi salah satu anjuran pada saat suasana COVID ini ya. Tidak hanya kandungan lycopene aja ya. Kalau kaum wanita yang populer kan ada kandungan lycopene-nya, tapi ini adalah beberapa vitamin A dan ada beberapa vitamin D yang cukup bagus ya untuk dipertimbangkan. Ada bahkan saya sarankan kalau tidak memiliki masalah dengan gangguan MAH maupun gangguan dari GERD yang akut. Kalau yang lainnya ini merupakan sesuatu yang saya kira sangat umum ya. Ini ya misalnya kenapa kok sangat atau ya disarankan gitu ya. Kita tidak mengatakan sangat bagus atau tidak bagus, tapi kenapa disarankan? Oh ya dia ternyata bisa menenangkan lambung yang sedang dalam keadaan memberontak gitu ya, dengan mual dengan macam-macam gitu ya. Kemudian juga bisa menyembuhkan radang ya, terutama tentunya airnya di sini ya. Ada beberapa sifat isotonik yang sangat bagus pada ini apa namanya air kelapa. Kemudian kalau apel ini juga cukup dikenal baik ya karena kandungan seratnya cukup tinggi, ada kandungan kalsium ya, kemudian kaliumnya, magnesiumnya ini sangat bagus ya. Kemudian ini melon ini juga sangat bagus pada para penderita gangguan MAH yang sudah kronis dan akut ya, dengan adanya dia sering mengonsumsi ini buah melon ini perut biasanya tidak bergejolak, ya akan bisa teredam. Ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Ya karena dia mempunyai kandungan magnesium, karena magnesium ini nantinya sebagai bagian dari mineral yang sangat bagus ya untuk meredam dari gejolak kondisi lambung ya. Kemudian pepaya ini ya sebenarnya saya lebih cenderung kalau yang masih mengkal ya, enzim papainya maksimal masih ya. Kalau semacam ini enzim papainya sudah sangat menurun ini ya. Tapi ya bagus ya untuk vitamin A-nya makin matang makin bagus ya. Jadi ada beberapa sisi kalau matang banget itu berarti yang di yang lebih diinginkan mungkin faktor-faktor dari vitamin A bagus lah gitu ya. Tapi kalau mengkal untuk membantu mengatasi seseorang memiliki masalah MAH dan GERD itu memang lebih baik yang mengkal ya. Mengkal itu maksudnya setengah matang ya. Artinya belum merah sekali seperti ini ya. Kemudian buah pisang. Nah, ini orang sudah mengerti ya semua seratnya sangat bagus ya. Bisa membantu menyembuhkan iritasi pada kerongkongan gitu ya. Tentunya pisang apa aja ya, pisang-pisang hampir semua pisang gitu ya, tapi ya lebih banyak yang pisang-pisang dikonsumsi umum lah. Ya, ada nanti Anda mau pisang batu ya, pisang batu itu mengganggu. Tapi sebenarnya kalau Anda mengerti caranya mengelola makanan ini ya ini menjadi makanan yang sangat enak gitu ya pisangnya. Tapi di situ isinya bijinya sangat keras ya itu ya harus hati-hati gitu ya milihnya. Kemudian sekali lagi ya ada kandungan kaliumnya juga tinggi gitu ya. Karena itu mohon sebelum makan pisang ya Anda harus makan dulu ya, nanti perutnya jadi perih karena juga akan terstimulasi berlebihan ya, nanti lambungnya berkontraksi lebih kencang ya, perih perutnya ya, karena kandungan kaliumnya tinggi. Oke, kita lanjut ini tentang buah-buahan yang disarankan maupun yang dihindarkan untuk orang tertentu gitu ya. Karena ini masih debatable yang kasus terutama kalau jeruk nipis menurut saya vitamin C-nya sangat tinggi, bagus sekali ya untuk membantu melindungi untuk yang namanya mukosa usus ya. Tapi kalau memang memiliki ya Anda apalagi mitos yang sudah terlalu dalam di dalam alam bawah sadar ya tinggalkan aja ya supaya nanti tidak terjadi kesan perih ya. Saya katakan kesan ya memang karena kesan sebenarnya tidak perih. Oke, lanjut. Ini saya memberikanlah semacam peringkat ya. Jadi ini ya problem yang ringan ya dari perut kembung, kemudian ada gas di lambung ya. Ya perut dikembung itu pasti ada gas di lambung ini ya.
kemudian perut terasa berat atau begah gitu ya, sampai seseorang merasakan sangat susah untuk bisa kentut ya. Ini kasus flatulen ini juga penting nih ya Bapak dan Ibu sekalian, apalagi misalnya orang habis operasi ini. Para spesial ahli bedah pun pada saat habis operasi yang dicari kentut gitu ya. Kentut menjadi sangat mahal ya. Oleh karena itu ya, tapi kentut tidak bisa sembarangan gitu ya. Kemudian berlanjut dengan yang melilit pada bagian lambung ya, kemudian sampai keluar keringat dingin, kemudian sudah disertai pusing bahkan muntah-muntah. Nah, ini tentu harus segera mendapatkan pertolongan medis ya. Jangan sampai nanti terjadi suatu kasus yang ternyata sudah terjadi perforasi ya. Tadi lambungnya bolong tadi ya, ini akan susah ditolong Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan ini kejadian di kota-kota besar, sudah memakan korban jiwa ya dari para remaja khususnya yang mengalami problematik karena ya masa pencarian identitas ini selalu banyak galonya gitu ya. Nah, itu perlu mendapatkan perhatian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita kan tahu persis ya kalau Anda sakit perut itu pasti dokter meresepkan diantaranya pasti antasid ya, untuk bisa mempercepat menetralkan lambung. Nah, ini isinya apa antasid? Isinya yang tadi yang sebenarnya magnesium tadi yang kita ada pada buah ya. Sehingga orang kalau ketika makan melon yang ya cukup memadai itu rasanya adem di perut. Ini maksudnya asam lambungnya bisa menurun ya dalam tingkat tertentu. Kemudian apa kelebihannya dibandingkan dengan antasid Bapak dan Ibu sekalian ya? Kita memiliki solusi dengan NG2-kencona. Nanti saya jelaskan rasional mediknya di mana ya. Dia bisa membantu mempercepat penyembuhan ketika terjadi tuka atau luka di lambung ya. Kemudian dia juga memiliki peran untuk bisa melapisi mukosa ya. Ini mukosa itu bagian dari permukaan dalam di lambung ya, yang sangat penting sekali ini ya. Mukosa ini suatu yang langsung dia kontak dengan makanan, dengan macam-macam bahan-bahan kimia termasuk yang tadinya asam lambung tadi ya. Ini perlu mendapatkan pelindungan yang ekstra ketika seseorang memiliki masalah mah maupun GERD ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana ini nanti akan saya jelaskan nih mekanismenya. Ini seseorang yang sudah mengalami mah yang akut mengakibatkan itu tuka luka ya. Di lambungnya ini luka ya. Tentunya luka diawali pada bagian mukosa ya, bagian yang terpenting dari lapisan dari lambung ya. Ini ada 4 ya nanti, tapi tentu yang saya bahas hanya yang lapisan yang pertama ini karena ini merupakan lapisan yang garda terdepan yang terpenting ya, bagaimana di dalam lapisan ini dan nanti kaitannya peran dari NG2-kencona. Saya lanjut. Ya, ini saya gambarkan aja ini sebenarnya ada 4 layer, ada 4 lapisan, 1, 2, 3, 4. Tapi yang saya bahas hanya 1 aja yang kaitannya dengan proses bagaimana NG2-kencona mendukung ya, membantu proses penyembuhan. Ini mewakili ini bentuk yang segitiga putih ini yang luka ini ya, yang tuka ini. Nah, ini perlu saya jelaskan nih semacam anatomi sederhana ya. Di dalam lapisan mukosa ini di antaranya ada lapisan epitel aja, bagian dari endotelium ya. Kemudian ada lamina propria ya, kemudian ada di bawah ini ada yang paling ada muscularis ya, ada mucosae. Tapi nanti yang saya bahas yang ini aja yang banyak mengandung pembuluh darah ini. Bagaimana nanti dia perannya untuk mempercepat proses penyembuhan luka yang segitiga putih ini yang distimulasi atau dipicu ya, dibantu oleh NG2-kencona. Ini saya lanjutkan. Gambarannya agak rumit ya, tapi ini supaya nanti gampang dipahami ya. Oleh karena itu saya buat skematiknya tadi luka tadi itu ini bolong kan, ini harus segera disumbat ini ya, supaya nanti tidak merembet menjadi lebar atau menjadi parah atau menjadi dalam ya. Bagaimana proses penyumbatan ya? Ini platelet plaque namanya, penyumbatan luka ini ya. Ini tentunya harus ada faktor-faktor yang mempercepat ya. Dalam mekanisme tubuh sendiri sudah ada, tapi perlu dipercepat ya. Ini ada unsur yang namanya beberapa faktor ya. Ini namanya kalau dalam hematologi ya, kebetulan saya
memiliki spesialisnya di bidang hematologi ya, dalam dunia kedokteran saya ya. Nah, ini ada beberapa faktor nanti dalam proses untuk pembukaan darah ya, itu akan dijelaskan secara mendetail ya. Tapi ini hanya sekilas saja supaya bisa menangkap ya, idenya. Oleh karena itu saya buatkan skematiknya. Ya. Jadi ada faktor-faktor, diantaranya adalah faktor-faktor pembekuan yang kita sebut, dan ini kondisinya fase inaktif, namanya protrombin ya. Nah, protrombin nanti setelah mendapatkan dari faktor pembekuan ini akan terbentuk yang namanya trombin. Apa ini perannya trombin? Perannya trombin nanti untuk bisa menginduksikan yang namanya fibrinogen. Ini juga masih dalam fase inaktif, artinya belum bisa berperan di dalam proses nanti membantu menyumbat lebih masif gitu ya. Dari fibrinogen menjadi fibrin. Nah, ini fibrin ini bentuknya seperti benang-benang. Ini nanti yang akan memperkuat, mengikat satu dengan lain yang namanya unsur trombosit ya, atau platelet. Ini agak rumit, oleh karena itu saya sederhanakan gambarnya seperti ini. Ini anggaplah tadi epitel dari yang di bawah bagian dari mukosa ya. Ini lukanya, tukaknya. Nah, ini kemudian yang warna biru-biru ini adalah merupakan trombosit ya. Trombosit adalah nanti merupakan bagian atau garda pertama yang dia akan menyumbat ya. Ya, nanti semuanya akan terkonsentrasi lari ke sini ya untuk menyumbat luka ini. Nah, ini saya gambarkan di sini begini. Di sini nih, semua trombosit ya atau platelet nih lari ke sini nih, nyumbat nih supaya lukanya ini tidak nanti berkepanjangan, melebar, dan dia akan bisa menjadi perforasi atau bolong ya, sangat parah ya, itu bisa membawa kematian pasien atau orang yang menerima orang yang menderita tadi mah tadi ya. Tetapi yang namanya trombosit ini memiliki ikatan yang tidak kuat ya. Ini perlu adanya tadi benang-benang fibrin tadi. Itu ya. Tadi di depan saya jelaskan secara sederhana. Nah, ini kemudian bagaimana selanjutnya ketika diikat oleh benang-benang fibrin, Bapak dan Ibu sekalian, maka sumbatan luka tadi, tukak tadi itu menjadi masif ya, aman gitu ya. Sehingga nanti ini salah satu cara mekanisme untuk melindungi dari tadi yang namanya mukosa pada lambung yang sangat penting perannya ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sudah dipaham secara sederhana ya di awal, tapi sebenarnya saya akan kembali dulu. Ini saya akan kembali di sini dulu. Supaya nanti Bapak dan Ibu sekalian memahami apa dok perannya N-G2-kencona. N-G2-kencona ini karena banyak mengandung antioksidan yang tinggi ya. Kemudian ini terutama melindungi tadi lapisan endotel ya, lapisan bagian di bawah mukosa tadi ya, supaya dia mendapatkan pertahanan yang lebih kuat ya. Kemudian selain itu juga kandungan bioflavonoid ya, tanin, kurkumin ya, ini sudah banyak penelitian dilakukan ya. Ini akan mempercepat nih proses dari penyembuhan luka tadi ya. Kebetulan saya seorang hematolog ya, mempelajari ini dengan saksama ya. Sehingga ternyata orang yang memiliki ya tadi konsumsi yang rutin, yang disiplin terhadap N-G2-kencona, ternyata proses penyembuhan bila terjadi radang, bahkan termasuk tukak tadi, ini proses penyembuhan gangguan mahnya cepat ya. Tapi ya dengan faktor-faktor yang lain juga diperhatikan ya, pola makan, stresnya gitu ya. Ini kita bicara normatif gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena ternyata setelah kita teliti di laboratorium secara klinikal, ini ternyata yang namanya proses terbentuknya misalnya dari protrombin menjadi trombin ini lebih cepat ya. Karena juga adanya asupan dari beberapa mineral yang tinggi pada N-G2-kencona, misalnya kandungan kalsium ini diperlukan sekali dalam proses-proses untuk mengaktifasi ya protrombin tadi yang belum berperan ini harus menjadi trombin. Nah, ini diperlukan beberapa mineral sebagai kofaktor ya terhadap apa? Terhadap ini faktor-faktor ini umumnya bersifat protein ya, sampai terbentuk yang namanya nanti fibrin. Ini sangat membantu sekali orang-orang yang diberikan minuman N-G2-kencona ini akan terstimulasi ya, akan mempercepat proses penyembuhan. Ada yang bertanya, dok vitamin K itu apa? Ini Bapak dan Ibu sekalian mungkin lupa, ini ada vitamin K ini sebenarnya yang tidak perlu disuplai dari luar ya, karena ini diproduksi, dan yang mengejutkan adalah ini sebenarnya sudah dikenal ya, dari waktu pelajaran SMA mungkin.
vitamin K ini dihasilkan oleh sesuatu bakteri yang ada di dalam perut kita, ya. Bakteri apa? Ya, bakteri Escherichia coli ya, yang membantu untuk menghancurkan sisa-sisa makanan kita. Ternyata bakteri pun juga ada perannya yang mulia ya. Ya, bisa menghancurkan makanan kita. Di samping itu dia mengkontribusikan vitamin K ini sangat penting sekali untuk bisa menutup luka menjadi lebih masif gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita sekarang kan bicara GERD ya. GERD itu adalah merupakan singkatan. G-nya itu adalah gastro ya, kemudian E-nya itu adalah esofagial, kemudian R-nya itu adalah reflux, D-nya adalah disease ya. Maksudnya begini, suatu gangguan kesehatan atau penyakit disebabkan naiknya asam lambung ya, bersama dengan ini makanan ini menjadi ke atas. Ini karena apa? Klep yang tadi di sini atau sphincter tadi ini mengalami permasalahan ya, tidak terjadi sesuatu vasodilatasi atau relaksasi yang normal ya, sehingga dia membuka. Ini membuka sehingga dia naik ke atas ya. Setiap kali berulang semacam ini tentunya dia akan mengiritasi bagian di sini nih, bagian dari isofagus atau tenggorokan gitu ya. Tenggorokan yang ini kan panjang sampai ke atas ya. Perlu diperhatikan ini kasus-kasus ini. Nanti bagaimana cara untuk mengatasi secara sederhana ya, kalau masih terjadi hanya peradangan-peradangan ringan, cara mengatasi biasanya dengan N-Citokin Kona biasanya akan selesai. Tapi ini persoalannya menjadi agak rumit karena ada beberapa hal nanti akan kita pertajam di dalam kita tanya jawab nih. Jadi sekali lagi yang namanya GERD itu, dan ini sebenarnya sudah terjadi pada sejak bayi. Bayi mungkin kalau orang Jawa mungkin mengatakan gumoh gitu ya. Karena apa? Nah, ini kebanyakan dari susu yang dimasukkan ya, terutama ya mereka-mereka yang menggunakan ini susu formula ini ya, dia akan memaksakan ya, karena sekali lagi ya tentunya kalau susu formula ini kan nilai-nilai kualitas nutrisinya kan berbeda ya, sehingga harus perlu dimasukkan lebih banyak gitu kan, logikanya ibu-ibu itu. Nah, tapi kadang berlebihan ya, ini menolak ya, namanya gumoh atau bahasa kedokterannya regurgitasi ya. Kasus regurgitasi ini bisa saja sampai ke remaja dewasa pun mengalami ya. Sekarang para ahli ini tentang masalah pencernakan memberikan istilah yang lebih spesifik ya, lebih pada penyakitnya, yaitu disebut dengan GERD tadi ya. Jadi sekali lagi asam lambung yang naik ini akan selalu mengiritasi. Nah, ini salah satu ditandai ini di mulut kita juga sering terasa rasa pahit dan asam gitu ya. Kalau kita meludah agak warnanya agak hijau-hijauan gitu ya. Itu disebabkan adanya asam lambung yang naik dan ini berulang-ulang ya. Kita baca di sini sekali lagi bahwa kegagalan relaksasi pada cincin cincin yang ada di sini atau klep ya. Di sini ini ada cincin atau klep yang disebut dengan tadi sphincter esofagial tadi ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kasus masalah tadi melemahnya dari sistem sphincter buka tutup tadi, ini bagaimana supaya menyiasati ya. Dan ini sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian juga terjadi pada ibu-ibu yang hamil, tapi tidak semuanya ya. Ada ibu-ibu tertentu yang tidak mengalami, tapi ya hampir lah ya, lebih dari 90% ibu mengalami kasus macam ini ya, tapi hanya sebentar. Kemudian ya ini kalau orang obesitas, kenapa kok dok orang yang obesitas kegemukan kok selalu terjadi kasus regurgitasi atau kasus yang namanya GERD? Ya karena masalahnya ini perutnya ini sedemikian rupa dia itu lebih terdorong ya. Pada saat kita misalnya menghirup nafas saja kan lambung kita ini pada saat kita menghirup naik ya, diafragmanya kami persis di bawah diafragma ya. Tapi kalau kita sedang mengembuskan nafas ini kan tertekan ke bawah. Nah, pada orang yang gemuk cenderung di dalam lemak-lemaknya yang akan dukungan dari sistem pencernaan ini menjadi kurang efektif ya. Jadi seolah yang pada saat Anda sedang mengembuskan napas itu lambung turun, di bawah tertekan. Jadi seolah nantinya menimbulkan permasalahan seolah-olah ini dari bawah tertahan, dari atas kegencet gitu ya. Ini memudahkan klep ini bermasalah. Itu pada kasus orang gemuk ya. Ini kasusnya lebih
ke arah fisiologis tertentu disebabkan adanya timbunan lemak ya di sekitar rongga-rongga perut ya. Kalau dijelaskan hanya sederhananya begitu ya. Tapi nanti juga ada beberapa psikologis orang gemuk yang mau juga mendukung kasus ini ya, nanti bisa kita bahas. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini apa saja nih Bapak tanda-tandanya, kemudian keluhan-keluhan yang umum begitu ya. Nah, ini diantaranya adalah seperti tadi sensasi yang terbakar di dada. Ini kadang-kadang bahkan disalahpahami oleh dokter pun, ya, oleh sekalipun dokter kadang bisa menyalahpahami. Dikira ini masalah jantung, ya, atau angina pectoris karena gejalanya hampir sama, ya. Tetapi sebenarnya juga kalau kita perhatikan jangka waktu nyerinya ini panjang ya, lebih sampai 2 jam. Sedangkan kalau angina pectoris ya tadi nyeri dada tadi itu biasanya sekitar 10 menitan ya. Kalau seorang dokter yang sudah senior biasanya akan dengan mudah membedakan. Tapi kalau dokter-dokter yang masih junior ya ini sering ini menyalahpahami ini ya. Dokter pun salah paham, apalagi orang awam terkadang campur adukan aja gitu ya. Apalagi tadi dari awal tadi ada pertanyaan angin duduk ya. Nanti kita pertajam lah dalam tanya jawab ya. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda habis makan ini tambah parah lagi ya, nyeri di dada ini, lebih tepatnya di lambung lah gitu ya. Ini lebih tidak nyaman lagi, apalagi kalau Anda tidur ya, rebahan gitu, ini juga tambah tidak nyaman lagi ya. Sekali lagi, karena tadi naiknya makanan tadi terdorong ke atasnya tadi juga bersama dengan asam lambung, maka ini akan terasa juga sampai ke mulut ya. Jadi dari kerongkongan tadi bisa naik sampai ke mulut ya, sehingga rasanya pahit dan asam ya. Kemudian nyeri dada ya tadi sudah disinggung, tapi nyeri dada ini lebih ke bagian tengah ya. Kalau jantung lebih spesifik ke bagian kiri ya, kemudian nanti cepat merembet ya. Walaupun juga seorang penderita GERD itu bisa sampai merembet ke beberapa bagian dari belakang sampai ke punggung bahkan, tapi karakteristiknya agak berbeda dengan nanti akan kita bahas nih sewaktu-waktu nanti kita melakukan pendalaman secara khusus bagaimana perbedaannya dengan mereka yang memiliki masalah jantung ya, ketika kambuh, shock jantung dan sebagainya, bedanya apa dengan GERD. Tapi yang mudah diingat adalah GERD ini biasanya lebih panjang, lebih lama ya. Kemudian intensitasnya nyeri juga agak beda ya. Ini tidak begitu menusuk kalau orang yang shock jantung ya. Kalau shock jantung, anginopekteris itu sangat menusuk ya, rasanya sangat ditusuk-tusuk ya. Kalau orang pernah ngalami, saya sendiri sebagai pembicara ini sudah ngalami, jadi mengerti persis gitu ya. Kemudian sulit menelan ya, karena kembali lagi kenapa kok sulit menelan? Karena ada gangguan ya dari saraf maupun otot, terutama otot peristaltiknya itu agak terganggu karena ada peradangan di situ ya. Kemudian juga terjadi batuk kering ya. Batuk kering itu sebenarnya suatu cara untuk bagaimana adanya sesuatu mungkin di situ beberapa makanan yang harusnya tidak di tempatnya gitu ya. Ini supaya dia dibuang gitu ya, sehingga ditekan atau dilontarkan dengan cara batuk ya. Batuknya itu kering ya, tidak ada semacam mukus atau lendir ya. Pasti ya kalau sudah terjadi iritasi atau peradangan itu pasti nyeri pada tenggorokan dan mengakibatkan ya pada pita suranya terganggu, ini suaranya jadi serak. Diagnosanya apa saja yang biasa dilakukan? Seperti tadi ya, biasanya dimulai dengan anamnesa ya, tanya jawab kepada pasien bagaimana sih yang dikeluhkan bla 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 sampai dia mengerti persis ini. Apakah ada unsur GERD yang sebenarnya atau hanya yang namanya kasus ya tadi mungkin yang disebut dengan tadi psikosomatik tadi ya. Jadi psikosomatik itu nanti arahnya supaya apa? Supaya direkomend juga ke seorang psikiater ya, atau seorang psikolog. Ya, karena ini tentunya akan menjadi terus-menerus tidak bisa disembuhkan kalau tidak dibantu para psikiater. Ya, kemudian berikutnya ini ada juga metode pemeriksaan secara ambulatori tes. Ini selama 24 jam dilihat nih asam lambungnya berapa sehingga nanti bisa diprediksi ya, dokter bisa memperkirakan ini berapa kali ini terjadi kasus tadi GERD setiap harinya ya, sehingga nanti gangguan-gangguan ini bisa dikurangkan sedemikian rupa. Ya kalau endoskopi saya kira itu satu standar yang umum gitu ya untuk mengetahui apakah sudah terjadi luka
sampai sejauh mana tingkatan lukanya ya atau peradangannya baik di lambung sampai pada bagian isofagus ya, ini bagian dari ini kerongkongan atau tenggorokan ini ya. Nah, ini nanti dengan endoskopi akan lebih tepat ya, bahkan ini endoskopi itu bisa mengambil sampel ya dari bagian yang radang tadi. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan yang dilakukan dengan esophageal manometri. Ini memeriksa ini tentang ritme dari otot yang ada pada ini esophagus ini ya. Ini bagaimana ini kontraksinya, kesinambungannya gimana ya? Nanti kaitannya dengan pola-pola dari tadi GERD tadi ya. Berapa kali dan bagaimana banyaknya yang bisa lolos nih ya, makanan ataupun asam lambung yang naik ke atas tadi ya. Itulah bunga rampai dari kasus yang sekarang ini sedang marak, GERD maupun MAH, karena hampir setiap orang mengalami, dipicu lagi dengan adanya tingkat kegelisahan ya, kegalauan pada saat suasana pandemi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memberikan semacam gambaran ya, jangan memperparah, jangan mendramatisir sedemikian rupa sehingga pasien ini menjadi ya mengalami ya peningkatan trauma gitu ya, karena dia memang sudah pernah mengalami. Jadi dengan Anda mendramatisir ini otomatis dia akan menjadi ke arah paranoid nantinya ya, berlebih-lebihan ketakutannya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam rangka memberikan edukasi dan kita juga memiliki solusi yang simpel ya, berserta dengan NG2 Kenpuna ini, kasus-kasus semacam ini ya, sebenarnya sekali lagi kita secara fisiologis patologisnya ya, artinya itu aspek mediknya itu hampir bisa dengan mudah ditangani ya. Tetapi karena ada faktor psikologis yang mengikuti ya, ini tentunya kita perlu pinter-pinternya lah, bijak lah ya, memberikan motivasi, syukur-syukur kalau kita punya kemampuan memberikan autosugesti ya, sehingga dari kasus mereka-mereka yang bermasalah dengan MAH yang akut dan kronis ini bisa terbantu dengan baik ya, walaupun kita tidak bisa mengharapkan 100%. Karena apa? Ya kendalinya dan bagaimana dia bisa menyembuhkan kan tergantung individualis ya, tergantung dari mereka yang menderita itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi presentasi yang simple, yang sederhana, tapi ini harus menjadi perhatian karena masalahnya semua mereka yang orang dewasa pasti mengalami, tapi jangan sampai akan lebih parah lagi pada saat situasi resesi semacam ini ya, dari ekonomis maupun resesi mental karena ketakutan dan sebagainya dalam suasana pandemi.